Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So as you guys requested, beberapa hari lalu banyak yang minta untuk Cardano dan juga Matic. Sebenarnya bukan banyak yang minta sih, lebih kepada dua koin ini saya tanya mana yang lebih prefer untuk dibahas duluan dan kalian lebih prefer untuk ngebahas soal Matic. So kita bakal check a bit about Cardano after kemarin kita sempat bahas atau review soal Matic. Teman-teman sekalian, saya langsung ke price action aja. Jadi sedikit reminder bahwa posisi Cardano saat ini itu berada di salah satu key level paling penting, yaitu $0,2465. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari gambaran besar, kita bisa lihat lah ya bahwa next support level yang paling possible untuk di retest oleh Cardano adalah di $0,17, dan ini kondisinya saya rasa akan menunggu sebuah kondisi komplikasi ya yang terjadi di market, entah itu terhadap Bitcoin-nya atau terhadap altcoins-nya atau bisa jadi terhadap Cardano-nya sendiri. Itu bisa terpengaruh oleh kondisi apapun, dan hal tersebut akan dengan mudah membawa Cardano untuk retest sampai ke level $0,17. Nah teman-teman, kalau misalkan udah sampai $0,17, saya pikir ini udah area paling murah untuk Cardano diakumulasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin dulu-dulu adalah Cardano Army, terus kalian nggak sempat ngelakuin akumulasi yang besar, atau misalkan kalian punya Cardano tapi nggak cukup menurut kalian untuk kalian benar-benar jadi maksimalis di Cardano, dan $0,17 is definitely the area yang kalian harus pertimbangkan ya untuk belanja agak lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Well, saya nggak bilang kalian harus pasang jaring di sana juga, karena ini kita berbicara untuk posisi kesananya itu bisa jadi berdarah banget ya. Kita ngomongin Cardano turun dari harga sekarang sampai ke 0,17 itu adalah sekitar 40-35%, which is itu adalah angka yang sangat drastis, dan saya rasa apabila itu terjadi, kalian tahu harga Bitcoin-nya mungkin bisa jadi udah di bawah 25.000. Meanwhile Ethereum mungkin udah di bawah $1.500, dan mungkin BNB udah di bawah $200. So anything could trigger price untuk Cardano juga untuk kembali turun ke bawah situ, dan pada saat itu terjadi, saya cukup yakin banyak altcoins yang bakalan berdarah-darah dan murah banget ya. Dalam artian di sini kalau teman-teman memang persediaan cash masih ada, well itu adalah level yang wajib lah diantisipasi oleh kita semua. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya nggak bilang Cardano akan ke sana, tapi kalau kalian lihat secara price action, secara clear, there's no support level selain $0,17. Jadi nggak ada reason untuk Cardano kalau dia breakdown dari $0,2465 terus ketahan gitu loh, menggantung di tengah-tengah kayak 0,22, 0,21. Most likely dia bakal turun, paling dekat 0,2-nya, paling next-nya adalah 0,17-nya. Jadi kalau saya sih personally, saya tetap akan melakukan akumulasi atau DCA ya, tapi proses yang saya lakukan di sini adalah bertahap. Jadi kita nggak langsung secara agresif belanja di satu titik terus kita maksimalkan di situ semua gitu ya. Saya sih lebih preference-nya misalkan contoh sekarang 0,245, mungkin saya akan belanja separuh ya di kisaran 0,2, maksudnya nggak separuh sih teman-teman. Saya biasa bagi sih jadi 0,10, 0,10, 0,10, 0,10. 0,10 dari 100 ya, berarti kan 10% lah lebih kurangnya, belanja 10%, 10%, 10%, 10%, sampai sekiranya worst case scenario harga ke 0,17, mungkin saya akan double down ya untuk transaksi pada spot, dan di sini adalah tujuannya untuk jangka panjang ya. Itu mungkin yang jadi pertimbangan untuk saat ini. Secara time frame daily sendiri, saya nggak yakin Cardano akan naik dalam waktu dekat unless dia mampu breakout daripada konsolidasi ini, dan ketika dia nanjak, probability-nya untuk dia ngetes berikutnya adalah di $0,3. Itu artinya long position hanya bisa dilakukan kalau dia sudah mampu men-take over pergerakan yang terbentuk pada time frame hourly-nya. Jadi teman-teman bisa marking area ini sebagai strong resistance-nya, dan itu ada di kisaran level $0,277.5 lah ya, lebih kurangnya teman-teman. Alright, that's gonna be your important level. Lalu posisi saat ini, teman-teman bisa lihat ini sebagai sebuah proses seperti terbentuk semacam descending triangle ya. Di perspektif lain, kalau teman-teman suka, kalian juga bisa lihat ini as a falling wedge, tapi saya lebih prefer pesimis lah ya istilahnya, supaya kita tuh nggak terburu-buru dan nggak agresif dalam menentukan sebuah sebuah trading setup
ya saya lebih prefer sedikit lebih konservatif untuk long position dan sedikit lebih agresif untuk short position. Jadi kalau misalkan saya mau cari short position, otomatis saya nggak akan melihat ini sebagai falling wedge, tapi saya di sini akan melihat ini sebagai descending triangle pattern. Dan the best thing yang saya mungkin harapkan adalah kalau Cardano di sini breakdown, baru kemudian retest. Nah, pada proses retestnya akan menjadi setup buat saya entry short position pada Cardano. Ya, itu kira-kira yang menjadi gambaran saya. Buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah follow short pada Cardano, ya saya ucapkan congratulations. Berarti teman-teman tinggal maintain aja. Dan selama harga Cardano di sini tidak rebound di atas 0,2775, ya saya pikir di sini Cardano masih punya probabilitas untuk kena reject dan turun kembali. Jadi, kalau teman-teman mau entry long position seperti yang tadi saya sampaikan, at least break 0,2775 karena ini adalah the most important defense. Kalau teman-teman lihat dia breakout dari sini terus kalian langsung decide untuk entry long, gak ada masalah selama kalian mengerti untuk memanage resikonya apabila dia gagal breakout dari 0,2775. Tapi kalau misalkan dia mampu, teman-teman mau add size itu juga bisa. Jadi teman-teman harus mengerti juga kualitas trading itu perlu diperhatikan dalam artian kualitas setupnya ya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat, wah ini kan tren besar turun, kemudian harganya kecenderungannya saat ini kalaupun naik mungkin hanya sekedar untuk koreksi. Nah itu berarti kalian memahami bahwa entry long di sana itu adalah entry long pada koreksinya. Dan kalau teman-teman entry bukan pada saat mengikuti tren utama, itu secara kualitas trade akan lebih berkurang. Jadi istilahnya probabilitas untuk dia benar-benar perform sesuai ekspektasi itu bakal turun drastis. Kira-kira seperti itu. Oke, so for now my bias for Cardano still in the sell short atau bearish ya, selama dia nggak break 0,2775 dolar. That's it teman-teman. Meanwhile buat spot account, this is my area untuk saya melakukan akumulasi. So itu kembali lagi ke strategi atau planning masing-masing ya. Kalian ngelihat Cardano tuh gimana? Kedepannya masih ideal nggak? Masih sekiranya oke nggak untuk kita pegang gitu? Kalau misalkan udah nggak gitu confident atau misalkan ngerasa sudah cukup lah gue megang Cardano, ya udah gue keep aja deh gitu. Gak ada masalah ya. Saya pikir mudah-mudahan Cardano lah di next bull run dia juga ikutan lari ya, minimal untuk ngetes ke previous all time high. Itu aja dulu untuk ekspektasi kita untuk sementara waktu ini. Oke, so I guess that's for me and I think for Cardano ya. Thank you very much guys buat yang udah nonton. Mungkin besok atau lusa ya saya baru mulai akan update kembali untuk H-bar-nya di day to day update Telegram. Sebenarnya personally saya ngelihat H-bar saat ini udah masuk ke bias bearish ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian yang waktu lalu ngelihat wah ini H-bar ya kelihatannya bertahan nggak ya di atas demand zone, ternyata dia failed ya, itu sebenarnya udah merupakan sebuah sign bahwa bear saat ini udah in control atas H-bar ya. At least untuk short term teman-teman boleh antisipasi H-bar untuk create harga yang lebih rendah. Itu aja sih mungkin dari saya. So I guess that's it teman-teman. Thank you very much for watching and happy weekend buat teman-teman semuanya. God bless and bye bye guys. Cheers.